kita akan membahas formulasi strategi dan model gaya kepemimpinan dalam merespon visi, misi, dan tujuan organisasi. Yuk, simak penjelasan lengkapnya dalam bentuk animasi berikut ini. Tahukah kalian, apa itu formulasi dan strategi bisnis? Kedengarannya rumit ya? Tapi tenang, kita bahas pelan-pelan. Formulasi adalah proses menyederhanakan situasi, supaya perusahaan bisa bikin keputusan yang tepat, tanpa drama. Nah, strategi bisnis? Itu adalah arah dan panduan yang membantu perusahaan mencapai visi dan misi, dengan melihat kondisi internal dan eksternal. Formulasi menyederhanakan situasi. Strategi bisnis arah menuju visi misi. Jadi, gimana sih cara memformulasikan strategi? Ada 5 tahapan penting yang perlu kita tahu. 1. Analisis informasi, kumpulin data dan baca situasi. 2. Formulasi strategi, pilih arah yang tepat. 3. Perencanaan proyek, buat rencana aksi, jangan asal jalan. 4. Implementasi, saatnya bergerak, bukan cuma teori. 5. Evaluasi dan pembaruan, lihat hasil, dan perbaiki bila perlu. Ibarat masak mie instan, jangan cuma masukin bumbu aja, tapi cek juga apakah airnya cukup panas. Buat usaha kecil, ada juga nih strategi ala Resnick yang bisa banget jadi panduan. Ada 10 poin penting, catat ya. 1. Objektif yang realistis. 2. Strategi sederhana dan fokus. 3. Fokus pada pasar yang tepat. 4. Rencana pemasaran yang jelas. 5. Manajemen SDM yang baik. 6. Catatan keuangan yang rapi. 7. Pengelolaan kas yang bijak. 8. Hindari pertumbuhan yang ngebut tapi tanpa rencana. 9. Pahami seluruh aspek bisnis. 10. Dan pastinya, rencana jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke bagian paling populer di dunia strategi, SWOT. SWOT ini penting banget buat tahu posisi bisnis kita. 1. Strength, apa sih keunggulan kita? 2. Weakness, apa yang masih perlu dibenahi? 3. Opportunity, peluang apa yang bisa kita ambil? 4. Threat, dan tentu saja, tantangan yang harus kita waspadai. Analisis SWOT itu kayak bercermin. Kadang kita suka lupa lihat ke belakang kuping, padahal di situ banyak kotor. Oke, setelah formulasi selesai, jangan cuma disimpan di laci ya. Harus diimplementasikan. 1. Tentukan tujuan tahunan. 2. Susun kebijakan strategis. 3. Ajak tim untuk semangat bareng. 4. Alokasikan sumber daya dengan cerdas. Strategi tanpa pelaksanaan tuh kayak punya GPS tapi nggak nyalain mobilnya. Terakhir, ada tahap yang kadang suka dilupain, evaluasi. Padahal ini penting banget buat keberlanjutan bisnis. 1. Review lagi faktor internal dan eksternal. 2. Ukur performa yang udah dicapai. 3. Ambil tindakan perbaikan kalau perlu. Karena strategi yang bagus, tetap butuh adaptasi. Dunia terus berubah, apalagi pasar. Jadi intinya, formulasi strategi dan implementasinya itu ibarat nyusun puzzle. Kalau tiap bagiannya cocok, dari analisis, implementasi, sampai kepemimpinan, organisasi bisa jalan jauh. Kali ini kita juga akan membahas model dan gaya kepemimpinan dalam merespon visi, misi, dan tujuan organisasi. Model kepemimpinan didasarkan pada pendekatan yang mengacu kepada hakikat kepemimpinan yang berlandaskan pada perilaku dan keterampilan seseorang yang berbaur, kemudian membentuk gaya kepemimpinan yang berbeda. Beberapa model yang menganut pendekatan ini: kontinum, otokratis demokratis; Ohio, struktur non-konsiderasi; Likert, otoriter, partisipatif; managerial grid, kontingensi; 3 dimensi, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin memengaruhi perilaku orang lain. Terdapat 3 teori utama. Genetis, pemimpin dilahirkan; sosial, pemimpin dibentuk; ekologis, dalam merespon visi, misi, dan tujuan organisasi. Model kepemimpinan didasarkan pada pendekatan yang mengacu kepada hakikat kepemimpinan yang berlandaskan pada perilaku dan keterampilan seseorang yang berbaur, kemudian membentuk gaya kepemimpinan yang berbeda. Beberapa model yang menganut pendekatan ini: kontinum, otokratis demokratis; Ohio, struktur non-konsiderasi; Likert, otoriter, partisipatif; managerial grid, kontingensi; 3 dimensi, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin memengaruhi perilaku orang lain.
terdapat 3 teori utama. Genetis, pemimpin dilahirkan. Sosial, pemimpin dibentuk. Ekologis, kombinasi bakat dan pengalaman. Adapun tipe gaya kepemimpinan. Tipe otokratik, kekuasaan terpusat pada pemimpin. Tipe paternalistik, pemimpin sebagai figur kebapakan. Tipe karismatik, pemimpin dengan daya tarik dan inspirasi. Tipe laissez-faire, memberikan kebebasan kepada bawahan. Tipe demokratik, mendorong partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada visi organisasi. Visi organisasi adalah pandangan jangka panjang tentang tujuan, arah, dan aspirasi perusahaan di masa depan. Visi mencerminkan nilai-nilai, kebutuhan, dan cita-cita organisasi, serta menjadi dasar dalam menentukan strategi dan pengalokasian sumber daya. Selain itu, visi juga berfungsi untuk menyatukan tujuan perusahaan dan membentuk budaya organisasi corporate culture agar lebih terarah dan berkembang secara berkelanjutan. Lalu ada misi organisasi. Misi organisasi adalah pernyataan tentang tujuan dan alasan keberadaan perusahaan yang menjadi panduan dalam mencapai visi. Misi harus jelas, spesifik, dan fokus pada kompetensi utama perusahaan agar dapat diterapkan dalam jangka panjang. Yang terakhir ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi adalah keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan melalui berbagai aktivitasnya. Tujuan ini memiliki beberapa fungsi, seperti dasar pencapaian hasil, standar pelaksanaan, sumber motivasi, dan legitimasi untuk memperoleh sumber daya. Dengan kepemimpinan yang tepat dan visi yang jelas, organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif. Kepemimpinan, visi, sukses organisasi, formulasi strategi dan model kepemimpinan memiliki kesamaan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Keduanya berperan sebagai fondasi dalam mengarahkan arah organisasi secara strategis dan operasional. Baik strategi maupun kepemimpinan menuntut adaptasi terhadap situasi serta kemampuan mengelola sumber daya secara efektif. Kolaborasi antara strategi yang tepat dan kepemimpinan yang responsif akan memperkuat budaya organisasi dan memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan biar teman-teman kamu juga ngerti cara menyusun strategi bisnis dan model kepemimpinan dengan asik.